Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang logika dan algoritma. Yuk kita simak. Sebelum kita masuk materinya, kita harus tahu dulu nih, apa sih manfaat logika dan juga algoritma? Yang pertama, menambah daya pikir dengan cara melakukan latihan mengungkapkan atau menganalisis permasalahan. Yang kedua, mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Yang ketiga, memaksa dan mendorong untuk berpikir sendiri dengan menggunakan akses-akses sistematis. Yang keempat, memperkuat cara berpikir kita untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan yang terakhir, membantu otak agar berpikir panjang. Yuk kita masuk ke materi yang pertama, yaitu adalah logika. Logika sendiri berasal dari kata logos, yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Sebenarnya sederhananya, logika itu adalah cara berpikir kita. Penalaran untuk penarikan kesimpulan. Jenis yang pertama adalah deduktif. Apa sih itu deduktif? Yaitu dari umum ke khusus. Maksudnya seperti apa? Nah, ini adalah contoh pernyataan umum. Semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Pernyataan khususnya, Sandi adalah siswa SMK. Jadi kesimpulannya, Sandi harus disiplin dalam bertanggung jawab. Kenapa kesimpulannya bisa seperti itu? Mari kita analisis bersama-sama. Kita lihat di sini, semua siswa SMK. Pernyataan khususnya, Sandi adalah siswa SMK. Itu berarti Sandi termasuk ke dalam semua siswa SMK. Oleh karena itu, Sandi harus disiplin dan juga bertanggung jawab, karena Sandi merupakan bagian dari semua siswa SMK. Paham ya sampai sini? Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu induktif. Dari khusus ke umum. Kalimat khususnya, Devi rajin belajar. Dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Yuda rajin belajar. Dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Tika rajin belajar. Dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Kesimpulannya, siswa yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, kenapa kira-kira kesimpulannya bisa seperti itu? Mari kita analisis. Kita bisa lihat di sini, kalimat khususnya yang membedakan adalah subjeknya, yaitu Devi, Yuda, dan Tika. Kenapa kesimpulannya tidak ditulis Devi, Yuda, dan Tika yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan? Perlu diingat di sini bahwa induktif itu adalah khusus ke umum. Jadi, kesimpulannya dituliskan secara umum. Yang dimana di sini adalah siswa. Kenapa siswa? Karena Devi, Yuda, dan Tika merupakan siswa karena mereka rajin belajar. Jadi, kata Devi, Yuda, dan Tika di sini digantikan secara umum oleh kata-kata siswa. Begitu ya, paham? Jadi, bisa kita lihat perbedaannya di sini. Jika deduktif, kalimat umumnya digantikan oleh kesimpulan kalimat khusus. Di sini dikatakan bahwa semua siswa, akan tetapi karena umum ke khusus, maka kesimpulannya adalah dikhususkan untuk Sandi karena subjeknya di sini adalah Sandi. Kalau induktif adalah dari khusus ke umum. Oleh karena itu, Devi, Yuda, dan Tika digantikan oleh kalimat umum, yaitu siswa. Paham ya sampai sini? Mari kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu algoritma.
Nah, setelah kita tadi berpikir dan menganalisis sebuah pernyataan dengan benar, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya penyelesaian masalah dengan baik. Kita gunakan contoh berikut. Nah, di sini ada siswa bernama Dina. Dia adalah seorang siswa SMK kelas 10. Setiap hari dia pasti sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Namun, suatu hari ketika Dina akan sarapan, yang tersedia hanya nasi tanpa sayur dan tanpa lauk. Kemudian, terpikir oleh Dina untuk membuat tumis toge. Gimana langkah-langkahnya? Adalah sebagai berikut. Siapkan toge, tempe, cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan bahan yang lain. Kemudian, Dina iris bawang merah, bawang putih, cabai, dan lengkuas. Selanjutnya, panaskan minyak dan masukkan semua irisan bahan. Langkah selanjutnya adalah goreng tempe sebentar. Langkah selanjutnya, tambahkan toge, kecap manis, garam, dan juga sedikit air. Nah, pada langkah ini, Dina mencicipi rasanya. Ada dua pilihan yang bisa Dina pilih. Yang pertama, ketika mencicipi rasanya kurang enak, maka Dina harus menambahkan bumbu secukupnya. Akan tetapi, jika setelah Dina merasakan masakannya enak, maka Dina tidak perlu menambahkan bumbu pada masakannya. Yang terakhir, tumis toge pun siap dihidangkan. Nah, bisa kita lihat ya di sini bahwa langkah-langkah ini mirip ya dengan resep makanan. Sebenarnya, langkah-langkah ini adalah contoh sederhana dari bagaimana algoritma itu berjalan kayak gitu. Jadi, sebenarnya di kehidupan sehari-hari kita sudah pernah melihat atau bahkan melakukan langkah-langkah seperti ini. Itu sudah bisa disebut dengan bagian dari algoritma itu sendiri. Paham ya maksudnya? Jadi ini adalah contoh dari algoritma sederhana yang sehari-harinya kita gunakan. Oke, selanjutnya adalah tugas. Untuk tugasnya bisa kalian cek di Google Classroom. Mungkin segitu dulu materi dari Ibu hari ini tentang logika dan juga algoritma. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.